Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Brother, suster, saudara-saudari sekalian, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita untuk bercermin dari pengalaman Yesus ditolak, pengalaman Santo Paulus belajar rendah hati. Apa yang ditawarkan oleh Injil sedikit banyak berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia pada umumnya. Kita ambil contoh saja bagaimana kita diprovokasi untuk sesuatu yang baik juga, tetapi datang dari dunia. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Ini semboyan siapa? Ada yang tahu? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Yang tahu angkat tangan. Oh baik, kalau tidak tahu, tidak usah saya beritahu ya. Ini kata-kata Bung Karno. Dalam dunia kita dewasa ini, ajakan untuk yang besar-besar seperti itu muncul dari media sosial. Sangat banyak. Kita diundang untuk menjadi orang yang besar, orang yang terkenal. Dan kita bisa menjadi besar, menjadi terkenal di dunia zaman sekarang ini. Dunia juga menawarkan yang indah-indah, yang mudah, dan masih banyak lagi, sukses. Dan banyak orang ingin menjadi viral dalam kehidupan sekarang ini. Apakah ini buruk? Saya kira ini masih netral. Apakah ini jelek? Tidak juga. Karena memang dunia harus dipenuhi dengan hal-hal yang besar, hal yang indah, yang sukses, yang viral, yang baik-baik. Seperti itu. Kalau tidak, nanti dunia dipenuhi dengan kebencian, dengan kekerasan, dengan peperangan, itu lebih parah lagi. Nanti kita akan menjadi makin susah. Lebih baik dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Saudara-saudari sekalian, apa yang ditawarkan oleh dunia dalam pengalaman Yesus, dalam pengalaman para rasul, berbeda. Dalam Injil yang tadi kita dengar, Yesus yang sebenarnya sudah terkenal, yang banyak orang mengaguminya, ia tampil sebagai seorang nabi, bahkan lebih dari nabi biasa. Dia
menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sesudah khotbah di bukit, Yesus berjumpa dengan orang yang lumpuh, orang yang kusta, orang yang pendarahan, orang yang bahkan yang mati, dibangkitkan lagi, disembuhkan yang sakit, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dibuat. Begitu terkenal. Tetapi Tuhan Yesus ditolak, dan penolakan yang terjadi itu alasannya aneh menurut kita. Anehnya karena latar belakangnya. Yesus tidak diterima kehebatannya itu karena ia anaknya Yusuf, ia anak Maria, tetangga kita, orang kita, dekat. Jadi penerimaan terhadap Tuhan Yesus itu digantungkan pada situasi terdekat, situasi yang mereka alami. Tidak mungkin seorang nabi datang dari Nazaret, dari Galilea, dari orang di antara kita. Karena Mesias itu orang yang besar, orang yang luar biasa. Ini aneh. Ini datang dari keluarga kecil, keluarga yang tidak terhormat, tidak terpandang seperti yang lain. Yesus punya pengalaman ditolak. Dan itulah yang memang menjadi momen penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Penolakan dunia yang dialami oleh Kristus itu menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran Allah, kehadiran orang-orangnya Allah, kehadiran karya Allah melalui Tuhan Yesus, melalui para pengikutnya juga punya tantangan yang serupa, ditolak. Allah nggak mungkin datang dari dunia gitu, karena Allah itu datang dari atas. Allah tidak mungkin menjadi manusia, begitu. Ditolak oleh manusia karena manusia itu ya sama dengan kita. Enggak mungkin Allah itu seperti, tidak mungkin seorang Yesus itu Allah karena dia manusia. Dan masih banyak lagi. Santo Paulus punya pengalaman yang ditolak juga. Tapi pengalaman Santo Paulus pada hari ini dalam penolakan yang terjadi, dia mengungkapkan sesuatu yang menurut saya menarik. Dia sadar bahwa dia dikaruniai pernyataan-pernyataan besar oleh Allah. Nah, tetapi dalam pengalaman karunia-karunia besar yang dia punya itu, dia tergoda untuk menjadi sombong, untuk menjadi terkenal, untuk mendapatkan pengakuan. Dan godaan itu datang dari mana? Godaan itu dari iblis. Seperti Yesus, Santo Paulus punya pengalaman digoda oleh iblis untuk nyatakanlah yang besar-besar. Kamu punya penglihatan, kamu punya karunia besar banyak. Katakanlah yang besar-besar itu. Nah, Paulus berjuang di situ. Bagaimana dia belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak menyombongkan diri sekalipun dia itu berkuasa. Bagaimana Tuhan Yesus berjuang mengalahkan iblis dalam puasa 40 hari 40 malam itu. Dia dibawa oleh iblis, ditawarkan kepada dunia, kepada Tuhan Yesus, dunia yang luar biasa itu, sembahlah aku, ubahlah batu ini menjadi roti, kamu nanti akan terkenal dan seterusnya dan seterusnya. Iblis membujuk Tuhan Yesus untuk menunjukkan eksistensinya, tetapi Tuhan Yesus menolak untuk menuruti kehendak iblis. Santo Paulus tergoda seperti duri dalam daging. Nah, iblis itu ada dalam posisi itu menggoda Santo Paulus untuk menjadi terkenal, untuk menjadi hebat, maka dibujuk-bujuk supaya menunjukkan kehebatannya itu. Santo Paulus memohon kepada Tuhan, Tuhan, usirlah iblis, utusan iblis itu dari diriku. Dan iya, Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada Paulus itu agar ia tetap rendah hati. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Bertahanlah dalam posisi itu, tidak usah mengusir iblis dari dirimu itu atau menyingkirkan, tetapi cukuplah kamu mengandalkan aku.
mengandalkan karunia-karuniaku. Sebab justru dalam kelemahan mulah kuasaku menjadi sempurna. Dunia menawarkan yang hebat-hebat. Dunia menawarkan sukses, menawarkan sesuatu yang viral. Tetapi Tuhan menawarkan sesuatu yang lain. Pengosongan diri. Jangan menjadi sombong, tetapi rendah hati. Dalam pengalaman pengajaran Yesus, kerendahan hatinya dari Allah menjadi manusia. Sama seperti kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Tuhan menunjukkan kepada kita sekalian justru kekuatan. Ketika orang rendah hati, dia mendapatkan kekuatan. Ketika orang percaya kepada kekuatan Allah, penyelenggaraan ilahi, rahmat yang diberikan oleh Tuhan dalam perjuangan hidupnya, justru dia mendapatkan kekuatan besar. Karunia Allah cukup sebenarnya. Pengosongan diri Allah yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam pengalaman disalib, penderitaannya di Getsemani menjadi inspirasi bagi Santo Paulus untuk akhirnya menjadi orang yang rendah hati. Dan di sini kita belajar, diundang untuk belajar menghidupi semangat kerendahan hati itu. Karena dengan kerendahan hati itu orang bisa bertemu dengan Tuhan. Santo Paulus dengan kerendahan hatinya menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali kesombongan, kekakuan kita, kesombongan kita dalam kehidupan ini tidak membuat kita bertemu dengan Tuhan. Karena ketika kita sombong, kita memilih-milih dalam relasi kita dengan sesama kita. Memilih orang yang gede, orang yang hebat, orang yang terkenal. Ketika kita bertemu dengan orang miskin, orang tersingkir, orang yang di mata dunia dianggap sampah, kita tidak berani mendekatinya. Kita tidak menemukan siapa-siapa dalam diri mereka. Padahal Tuhan sudah menyatakan dalam kelemahan mereka, dalam kerapuhan mereka, dalam kemiskinan mereka, aku hadir di sana. Kesombongan kita membuat kita tertutup untuk menemukan Tuhan dan kehendaknya dalam kehadirannya di dalam diri orang-orang kecil. Tapi kerendahan hati akan membuka mata kita untuk bisa melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bahkan dalam persoalan-persoalan besar, dalam salib, derita, bahkan kesulitan, dalam penyakit, dan seterusnya. Kita masih bisa bertemu dengan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Kita bertemu dengan Tuhan dalam diri orang-orang yang meminta pertolongan kepada kita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam diri orang miskin, orang yang bau, orang yang tersingkir. Saya ingat ketika saya selesai ditabiskan, seorang wartawan, nggak tahu dari Radio Suara Wajar atau dari mana, bertanya kepada saya, Romo memilih tugas di mana? Saya tidak memilih tugas di mana-mana. Dimanapun saya ditempatkan, saya siap. Bahkan di tempat yang terpencil, saya siap. Karena bagi saya, di sana saya bisa bertemu dengan Tuhan dalam diri orang-orang kecil. Semangat tabisan yang saya masih ingat itu membebaskan saya dari banyak hal dalam pelayanan kepada semua orang. Ketika bertemu dengan orang kecil, saya masih bisa menyapa mereka. Bertemu dengan orang besar, saya juga masih bisa bersahabat. Semua peluang bagi kita, bagi saya untuk bertemu dengan Tuhan dalam pelayanan itu. Bukan hanya saya yakin Anda juga punya peluang yang sama. Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita ambil sikap kerendahan hati yang Tuhan berikan. Mari kita ikut kehendak Tuhan, bukan kita mengatur Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan yang menentukan banyak hal, bukan kita yang mengatur-ngatur Tuhan. Seringkali kesombongan kita, kedekatan kita kepada Tuhan, tidak jarang kita jatuh. Tuhan, tolong beri ini. Tuhan, besok begini ya. Tuhan, kami besok begini. Tuhan, kami besok begini. Tuhan diatur-atur. Dalam kerendahan hati, kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita punya kekuatan yang dahsyat. Seperti dikatakan sebenarnya dalam pengalaman Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kerendahan hati kita yakin bahwa pekerjaan Allah jauh lebih besar mengerjakan lewat kita. Tapi dalam kesombongan, dalam segala macam kemampuan, kehebatan yang kita agung-agungkan, Allah kita tinggalkan. Bisa jatuh,
kita bisa jatuh. Dan akhirnya yang terjadi bukan kehendak Allah, tapi kehendakkulah yang harus Allah ikuti. Dan inilah kegagalan menjadi orang Katolik ketika kita menjadi sombong. Maka mari kita mohon rahmat kerendahan hati dalam hidup kita, agar kita bisa menemukan Allah dalam setiap situasi, dalam perjumpaan dengan sesama kita, dan kita subur dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.